Setiawan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan nikmatnya kita dapat mengikuti webinar peternakan milenial volume ke-15. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Yang kami hormati Bapak Dr. Hewan Sugeng Widodo MM dari Pro selaku narasumber, kemudian Bapak Mai Saiful Rohman, Koordinator Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Enterprise Dompet Duafa, kemudian Bapak Ibu Panitia Webinar yang kami hormati, Bapak Ibu peserta webinar peternakan milenial. Sebelumnya kami ingin menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf karena Ibu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang sedianya hadir dan membuka acara ini secara pribadi karena ada acara forum perangkat daerah yang bersamaan dan tidak bisa diwakilkan. Beliau tidak bisa hadir. Semoga tidak mengurangi arti dan makna acara ini. Bapak Ibu peserta webinar pelatihan milenial yang saya hormati, pada bulan Ramadan ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan melaksanakan webinar series berjudul Ngarep Ternak atau kalau dipanjangkan Ngaji Reproduksi Ternak bareng Dompet Duafa dan Dairy Pro. Webinar series ini rencananya akan dilaksanakan 4 kali webinar, yaitu eh, pada hari ini Kamis 6 Maret tahun 2025 mengambil judul Persiapan Induk dan Proses Kelahiran Pedet dengan narasumber Dr. Hewan Sugeng Widodo MM. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025 dengan tema perlakuan postpartum pada induk sapi dengan narasumber Dr. Hewan Dedi Fahrudin K. MVET. Kemudian yang ketiga, Kamis pada tanggal 20 Maret 2025 mengambil judul Program dan Persiapan Reproduksi Sapi Betina, Deteksi Birahi dan Higien Reproduksi dengan narasumber Dr. Hewan Chandra Brahman Bhartia MSI. Kemudian Selasa pada tanggal 25 Maret 2025 dengan tema pencegahan dan analisa gangguan reproduksi sapi betina dengan narasumber Dr. Hewan Langgeng Priyanto MSI. Kami persilahkan monggo Bapak dan Ibu yang setia mengikuti setiap webinar yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan ini. Webinar nanti akan disampaikan oleh expert dari Pro yang merupakan perusahaan konsultan di Indonesia yang berfokus pada bidang persapi perahan dan persusuan. Berisikan para praktisi yang telah berpengalaman di Indonesia maupun beberapa negara lain yang dalam merencanakan, memulai, menjalankan, dan mengevaluasi sebuah peternakan sapi perah. Bapak Ibu peserta webinar pelatihan milenial yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan atas dukungan dari Dompet Duafa yang telah banyak mensupport kami di berbagai kegiatan kami di Kabupaten Magetan, serta Oksigen 24 yang juga selaku sponsor acara ini. Semoga ke depan kegiatan kolaborasi dan sinergi ini bisa dilaksanakan dengan baik dan terus berkelanjutan. Pelatihan milenial di Dinas Peternakan dan Perikanan dilaksanakan dalam 3 format. Pertama, pelatihan asrama yang dilaksanakan secara luring di dengan menginap di Balai Latihan Peternakan di milik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan yang ada di Desa Bibis, Sukomoro. Kemudian kedua, formatnya adalah webinar pelatihan seperti yang kita laksanakan hari ini. Kemudian
pelatihan peternak milenial Go to School dengan kami yang datang ke sekolah-sekolah SMA sederajat dan pondok pesantren. Tujuan dari webinar pelatihan milenial ini adalah sebagai update informasi dan pengetahuan serta kebijakan khususnya pengembangan ternak. Kemudian peternak pada umumnya sudah eh, berumur sehingga diharapkan ada regenerasi peternak agar dunia peternakan terus diminati oleh masyarakat. Kemudian peserta webinar di kalangan milenial dapat mengenal dunia peternakan sejak dini, termasuk inovasi, tantangan, dan advantage menjadi peternak. Atas terlaksananya acara ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan atas supportnya dalam acara ini. Kemudian seluruh narasumber yang sudah membagikan ilmu kepada kita semua, kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung terlaksananya acara ini, eh, baik hari ini maupun sampai akhir Ramadan nanti. Seluruh panitia yang berperan aktif semaksimal mungkin mempersiapkan dan terlaksananya acara ini. Kemudian ada Dinas Kominfo yang memfasilitasi kami dalam webinar ini, menyediakan link dan tambahan bandwidth. Kemudian kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta webinar mengikuti webinar pelatihan peternak pada hari ini. Semoga diskusi nanti bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Eh, Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kabid Produksi Peternakan. Eh, Kami lanjut ke materi yang kedua, arahan dan mungkin penyampaian program yang akan spesial disampaikan oleh beliau Bapak Mai Saifur Rahman. Beliau adalah koordinator program pemberdayaan ekonomi dan sosial enterprise Dompet Duafa Indonesia. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Mai. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Tony Ivan Prasetya SPTMM selaku Kabid Produksi Dinas Peternakan Magetan, kemudian Bapak DRH Dedi Fahrudin KM Vet selaku pemateri utama dari Pro, dan juga yang saya hormati teman-teman yang sudah hadir di webinar volume ke-15 ini, di webinar Garap Ternak. Mohon izin perkenalan, saya Mas Mai Saiful Rahman. Saya dari Dompet Duafa Jawa Timur, Bapak Ibu. Kami berbasis di Jawa Timur sebagai bagian representasi dari Dompet Duafa seluruh Indonesia. Secara terpusat berada di Jakarta, kemudian di Jawa Timur diwakil oleh kami di Dompet Duafa Jawa Timur. Kemudian juga kami punya wakil lagi di yang terdekat dari Magetan, ada di unit Madiun dan juga beberapa unit yang lainnya. Mohon izin saya share screen singkat terkait dengan perkenalan Dompet Duafa secara umum maupun juga apa yang dilakukan Dompet Duafa terkait dengan aktivitas peternakan dan dukungan apa saja yang dilakukan Dompet Duafa Jawa Timur selama ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, Dompet Duafa adalah lembaga nirlaba. Secara izin kami adalah lembaga amil zakat nasional dan juga lembaga wakaf ya, yang sudah berdiri sejak 1993, kurang lebih kami berarti berusia 30 tahun lebih, di mana kami ini berkhidmat untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayakan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dana sosial lainnya. Kemudian saat ini DD atau Dompet Duafa telah memiliki 157 zona layanan di 32 provinsi Indonesia dan juga 5 di mancanegara. Ada di Hong Kong, Jepang, Korea, Australia, dan USA. Kemudian dana siswa
yang Bapak Ibu semua salurkan melalui dompet duafa itu akan disalurkan dalam bentuk program-program menjadi program sosial, pendidikan, kesehatan ataupun juga pemberdayaan ekonomi. Secara izin kami telah mengantongi izin dari Kemenak, kemudian juga ada beberapa award atau juga penghargaan yang memvalidasi bahwa aktivitas-aktivitas kami ini apa namanya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia kayak gitu. Nah, dompet duafa memang lembaga amil zakat, namun dompet duafa memang concern untuk di bidang pemberdayaan. Bidang pemberdayaan kami itu basisnya ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kami memang ingin mengangkat sumber daya lokal yang ada di masing-masing masyarakat kayak gitu. Jadi sumber daya yang ada di masyarakat itu nanti akan coba kita tingkatkan nilainya kayak gitu. Tentu peningkatan nilai itu harus di apa namanya dibarengi gitu ya dengan membersamai komunitas-komunitas yang ada di masyarakat tersebut. Jadi masyarakatnya yang mempunyai sumber daya itu kita berdayakan melalui pemberdayaan ekonomi sehingga nanti dari aktivitas itu ada peningkatan taraf kehidupan dari masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Tentu dari program-program yang kita kerjakan itu kita berusaha untuk program itu berkelanjutan. Jadi tidak hanya 1 tahun 2 tahun tutup, tapi di kemudian hari program-program itu masih bisa terus eksis. Entah itu nanti dikerjakan oleh dompet duafa ataupun juga asetnya itu direformkan atau diberikan kepada masyarakat untuk bisa di apa namanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Tentu apa yang kami rencanakan atau apa yang kami programkan itu semuanya disusun berdasarkan perencanaan yang matang kayak gitu. Jadi ada perencanaan di awal, kemudian juga tata kelola dari eksekusinya seperti apa, kemudian juga nanti terkait dengan aset reform ataupun juga pemberian atau pengambil alian kepada masyarakat itu juga semuanya itu harus direncanakan secara matang sehingga program itu sesuai dengan yang kita harapkan kayak gitu. Bapak Ibu di dompet duafa dalam melaksanakan program pemberdayaan itu ada 3 hal yang dikerjakan atau kita sebut sebagai segitiga program. Jadi kita pastikan dari modal, kemudian juga produk dan pasar, semuanya berkesinambungan. Lalu apa yang dikerjakan oleh dompet duafa dari ketiga hal itu? Yang sudah kita kerjakan dari tahun 1993, yang pertama adalah di penguatan modal melalui program BMT. Program BMT ini dimulai dari tahun 1994. Ada beberapa yang saat ini BMT sudah mandiri, ada apa namanya BMT di Jogja, namanya BMT Bringharjo dan juga BMT yang lainnya. Kemudian juga kita dalam apa namanya memberikan program modal itu ada namanya program pinjaman kebaikan, itu namanya Qardul Hasan dan juga ada juga modal berubah hibah. Lalu dalam produk atau peningkatan nilai produk dompet duafa khususnya di bidang peternakan itu ada namanya ternak domba sehat. Di tahun 2021 ini dirilis di Bogor, waktu itu ada keresahan untuk ini ya menjaga komunitas domba Garut yang saat itu memang terkesan akan punah, sehingga kita mencoba untuk mengadakan ternak domba sehat untuk populasinya agar lebih banyak kayak gitu, sehingga jauh dari kepunahan. Kemudian ditingkatkanlah program itu menjadi Kampung Ternak Nusantara tahun 2005 yang ini nanti juga tersebar seluruh Indonesia sehingga alumni-alumninya saat ini dari Kampung Ternak ini sudah menjadi ternak mandiri dan menjadi mitra kita. Kemudian juga ada program masyarakat mandiri, ada pertanian sehat, kemudian juga ada klaster mandiri, zona Madinah, dan juga ada grand making. Ini keseluruhan gambaran secara nasional, Bapak Ibu, aktivitasnya. Kemudian di pasar, kita ada namanya pasar online Indives, sempat ada seperti ini, kemudian karena memang harus ada perubahan, pasar online ini akhirnya kita tutup. Kita mulai dari 2014. Kemudian juga ada klaster pertanian terpadu Indonesia Berdaya yang kita rilis tahun 2014. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di Jawa Timur terkait dengan pemberdayaan ternak, ada beberapa aktivitas yang sudah kita kerjakan itu semenjak tahun 2017. Yang menjadi konsen kita di Jawa Timur
kita mengelola sentra ternak domba dengan aktivitas breeding dan juga fattening. Di mana sentra ternak yang ada di Jawa Timur ada kemudian Farm Mojokerto, kemudian juga di Mojokerto ini tepatnya di Kecamatan Pacet, Padusan, berdampingan dengan wisata apa namanya air panas kayak gitu. Kemudian di Madiun ada namanya DD Experience Farm, sama aktivitasnya juga breeding dan juga fattening. Ini tepatnya di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kemudian di Magetan sendiri kita ada namanya Kolabora Farm Magetan, yang fokus utamanya memang kalau di Kolabora Farm Magetan ini adalah breeding kayak gitu. Ini tepatnya di Desa Gonggang, perbatasan dengan Wonogiri. Selain itu, selain kita konsen di ternak domba, kita juga ada ternak sapi. Ini masih kecil ya Bapak Ibu. Jadi eh, selama ini yang kita kerjakan adalah sapi perah dalam bentuk gaduh yang diberikan kepada masyarakat. Yang pertama ada di Malang, ada 2 penerima manfaat, ada 2 orang apa namanya mitra kita. Kemudian juga ada sapi perah yang ada di Songolangu. Ini ada 1 orang penerima manfaat juga. Yang kemudian di tahun ini, dan saya mohon doanya Bapak Ibu, di Singolangu, di Kampung Susu Singolangu, ini kita sedang men-set up atau kita sedang mau mengerjakan sentra perah gitu ya, untuk mendukung Kampung Susu Singolangu kayak gitu. Dan ini masih dalam proses perencanaan. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho Allah dan tentu diberikan kemudahan-kemudahan. Dan tentu harapannya bisa memberikan manfaat di sekitar Kampung Susu Singolangu. Di komoditas lain, kita ada sentra kelinci di Mojokerto, kemudian juga ada komoditas lebah madu yang ada di Malang dan juga di Banyuwangi. Selain itu, selain aktivitas sentra-sentra ternak, kita juga ada program kemitraan Bapak Ibu. Ada 5 mitra kita yang tersebar di Jawa Timur, ada di Tulungagung, yang di mana mitra ini juga membawa submitra lain yang jumlahnya ratusan kayak gitu. Kemudian juga di Gresik, di Tuban, Situbondo, dan juga Jember. Dari mitra-mitra ini, mereka adalah alumni dari program Kampung Ternak Mandiri, Kampung Ternak Nusantara. Nah, dukungan lain yang kita berikan kepada para peternak, Bapak Ibu, baik peternak pemula ataupun peternak ekspertis, yang pertama adalah sekolah ternak. Jadi sekolah ternak itu kita langsungkan atau kita giatkan di masing-masing kandang yang ada di Madiun ataupun juga kandang yang ada di Mojokerto, berupa kelas offline kayak gitu. Kemudian kita juga membuka kemitraan terbar hewan kurban secara nasional. Kita terbuka untuk bagi para peternak, khususnya domba ya, domba dan juga eh, sapi pun juga kita masih terbuka, tapi kalau sapi memang masih terbatas ya gitu. Secara nasional biasanya di bulan November ataupun 6 bulan sebelum eh, apa namanya, sebelum Hari Raya Kurban, itu kita sudah merilis apa namanya flyer pengumuman berupa siapapun yang ingin bermitra dengan Domba Duafa dalam kemitraan tebar hewan kurban, kami terbuka kepada siapapun, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian dukungan lainnya adalah berupa magang. Jadi kadang-kadang kita terbuka bagi mahasiswa ataupun siapapun peternak pemula atau yang pengen magang, eh, kita perbolehkan dan kita berdayakan sebaik mungkin gitu. Kemudian juga kita membuka akses kandang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ada di sekitar kandang ataupun juga di luar kota yang mau berkunjung ke kandang kami untuk belajar, untuk sharing dan seterusnya, kami sangat terbuka luas. Kemudian juga kita mengelola jaringan ternak, alumni-alumni sekolah ternak yang ada di kandang-kandang kita kelola menjadi jaringan ternak. Salah satu keuntungan menjadi jaringan kita adalah eh, kita menyerap bakalan-bakalan atau anakan-anakan yang dihasilkan dari para peternak untuk dijadikan apa namanya fattening di kandang kita. Pun juga kita akan membeli hasil apa namanya hasil domba yang sudah sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, apa namanya untuk difungsikan di tebar di momen kurban kayak gitu.
Baik, ini galeri program yang kita kerjakan di Jawa Timur, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih dalam, monggo untuk akses di website kami, di website Dompet Duafa Jawa Timur, ataupun juga mau akses di apa namanya websitenya pusat, kami juga sangat terbuka. Ataupun juga nanti mau pengen tanya-tanya tentang Dompet Duafa Jawa Timur, Bapak Ibu bisa berkirim pesan melalui eh, email ataupun juga melalui nomor nomor HP atau WhatsApp yang sudah saya tertera. Baik Bapak Ibu, demikian paparan singkat dari saya terkait dengan dompet duafa. Harapannya Bapak Ibu semuanya ini dari berbagai seluruh wilayah Indonesia kita bisa berkolaborasi dalam berbagai aktivitas untuk apa namanya meningkatkan ketahanan pangan kita, terutama di bidang peternakan, baik peternakan domba ataupun juga peternakan sapi. Semoga acara hari ini semuanya berjalan lancar, Bapak Ibu semuanya dapat memahami materi secara menyeluruh. Tentu di luar aktivitas kita di pagi ini, kita bisa melanjutkan kolaborasi kebaikan-kebaikan lain di luar forum ini. Dari saya mohon maaf apabila ada keliru ataupun salah ucapan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Desnakan Kabupaten Magetan yang telah memberikan atau memberikan kesempatan dari Dompet Doa untuk berkolaborasi di webinar pada kali ini. Dari saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mai Sarif. Salam kenal juga kami dari Magetan. Nanti kapan-kapan kalau main ke Magetan nengok kampung susu kami diinfo nanti. Boleh, monggo. Oke, siap. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan dukungan Dompet Duafa di Kabupaten Magetan, salah satunya di Kampung Susu luar biasa, mulai tahun 2018, mulai tahun 2018 sudah start pencanangan Kampung Susu sampai dengan sekarang, dan tiap tahun program masih terus berjalan. Terima kasih tim dari Dompet Duafa. Boleh nanti Bapak Ibu sekalian kalau tanya-tanya terkaitan program peternakan atau ketahanan pangan di Dompet Duafa, boleh juga nanti langsung atau via room chat boleh, tapi nanti akan kita jadikan satu di akhir bersama Dairy Pro gitu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu boleh bertanya di room chat dulu, nanti kita tampung, nanti semua pertanyaan nanti kita diskusi di belakang ya, nanti kita diskusi di belakang. Baik, menuju acara inti, acara yakni persiapan induk dan proses kelahiran yang akan disampaikan oleh tim Dairy Pro. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Sugeng Widodo, Magister Management. Banyak sekali kita temukan di lapangan ya Bapak Ibu sekalian, bagi pelaku usaha peternakan di Jawa ataupun di luar Jawa mungkin sama, terutama ketika adanya penyakit PMK belakangan ini. Jadi entah itu induk bunting keguguran ataupun kematian induk sebelum melahirkan, kematian pedet gitu, ataupun ketika tidak ada PMK pun ternyata kelalaian peternak kalau ternaknya mau lahir lah, itu memang perlu karena kita sama-sama kalau semuanya kita petugas dari dinas, kita petugas lapangan untuk mengedukasi dan menyampaikan gitu, menyampaikan kaitannya dengan edukasi ini. Jadi Paneman sudah jadi gitu, sudah menuju bunting, sudah bunting lah, ternyata ketika sudah bunting itu tidak dijaga dengan baik, ataupun ketika sudah mau lahir pun gitu, sudah 9 bulan tidak ada catatan, ketika mau lahir lupa nek ternaknya mau lahir, jadi lahirnya malam tidak ditolong, nanti pedet atau induknya mati. Mungkin itu sekilas gambaran di lapangan. Izin Pak Dr. Sugeng. Suara saya sudah bisa didengar? Oh iya, kameranya belum. Kameranya. Oh yes, Pak. Yes, Pak.
Oh, nggih, siap. Terima kasih. Nggih, monggo Pak Dokter. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang kepada kita. Yang terhormat Bapak Tony Ivan Prasetyo SPTMM dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Yang terhormat Bapak Maisa Furrohman dari Dompet Duafa, rekan-rekan dari Pro dan seluruh peserta webinar. Izin perkenalan, nama saya Dr. Iwan Sugeng Widodo. Kami dari Pro bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dan rekan-rekan dari Dompet Duafa ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa materi tentang sapi. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada 4 materi yang merupakan kesatuan sebenarnya. Gimana tadi disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa banyak kejadian ketika sapi itu susah bunting. Banyak kejadian ketika sapi itu mau melahirkan ada masalah. Banyak kejadian ketika pedet itu lahir jadi masalah. Jadi selama insya Allah bulan suci Ramadan ini kami akan bekerja sama. Akan ada 4 materi yang akan disampaikan nanti. Kebetulan insya Allah hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang persiapan induk dan proses kelahiran pedet. Ini adalah salah satu rangkaian di mana agar proses inseminasi buatan itu bisa berjalan dengan normal, baik, dan dalam tanda kutip nggak perlu berkali-kali IB tapi jadi. Yang menjadi permasalahan selama ini kita menganggap, teman-teman di lapangan menganggap bahwa proses inseminasi buatan itu kita fokusnya pada saat sapi ini birahi, kemudian kita laksanakan inseminasi buatan. Padahal kita bisa mempersiapkan agar si sapi ini kita lakukan inseminasi buatan, kemudian bunting dan jadi, itu kita harus tarik mundur. Kita harus mundur mulai dari sapi ini kita keringkan ketika sapi induk, ketika itu sapi perah, sapi potong juga bisa seperti itu. Jadi kita mundur dulu. Saya akan memberikan materi tentang persiapan kelahiran dan pedet. Nah, di sini slide-nya mohon dibantu. Yang pertama adalah kita mundur dulu. Kita lihat pertahanan tubuh sapi selama kering dan melahirkan. Kita bisa melihat di sini 7 hari sebelum sapi itu dikeringkan, dia akan ada masalah di situ. Masalahnya apa? Banyak terjadi mastitis di situ. Baik di sapi perah maupun di sapi potong, kejadian ini sering terjadi karena proses keringnya yang kurang sesuai. Ketika proses keringnya itu ada sedikit masalah, SOP-nya tidak dilakukan, ketika sapi dikering, kemudian dia proses periode transisi dan melahirkan, ternyata sapinya terkena mastitis. Kalau sudah terkena mastitis, otomatis produksi susunya akan terganggu, otomatis pedetnya juga tidak akan maksimal minum kolostrum dari induknya. Jadi yang kita mundur pertama, kita harus mempunyai SOP tentang proses pengeringan yang benar. Karena di situ akan menyebabkan berbagai macam hal, nanti akan kita ceritakan di situ. Yang kedua, pertahanan tubuh sapi akan turun ketika dia 2-3 minggu sebelum melahirkan, paling puncak dia turun pertahanan tubuhnya ketika dia proses melahirkan, ditambah 2-3 minggu setelah dia melahirkan. Di sini adalah masa-masa krusial di mana banyak kejadian sapi bermasalah di sini. Baik itu ambruk, baik itu permasalahan lain-lainnya kita infokan nanti. Jadi pada intinya pada periode ini kita akan membahas gimana prosedur kering bunting yang benar. Kemudian kita juga akan membahas prosedur transisi yang benar. Transisi itu periode di mana 2-3 minggu sebelum sapi melahirkan. Kemudian kita akan bahas gimana proses kelahiran yang benar.
Kemudian kita juga akan membahas gimana pedet ini pada hari pertama setelah melahirkan. Kita akan bahas di situ, kita akan kupas tuntas di situ, kemudian kita akan berdiskusi. Next. Di sini sudah saya jelaskan ini tadi, sapi gampang sakit ketika kering kandang sampai dengan 7 hari, karena itu bisa menyebabkan mastitis 2 minggu sebelum melahirkan. Untuk sapi induk 2-3 minggu sebelum melahirkan. Untuk sapi darah itu bisa sampai 1 bulan sebelum melahirkan, itu kita sebut sebagai periode transisi. Kemudian waktu melahirkan, itu kondisi di mana paling dia turun daya tahan tubuhnya dan 2-3 minggu setelah melahirkan. Lanjut. Nah, ini kadang yang terutama untuk sapi perah, terutama teman-teman di sapi perah, durasi kering kandang. Kering kandang idealnya itu 45 sampai 60 hari. Biarkan si ambing istirahat. Jangan sampai kurang daripada itu, karena peternak akan kehilangan produksi susu pada laktasi berikutnya jika durasi kering kandangnya tidak ideal. Ada pertanyaan seperti ini biasanya. Pak, ini sapinya sudah bunting 7,5 bulan, 7 bulan, 7,5 bulan. Tapi susunya masih banyak. Gimana Pak? Apakah harus tetap dikeringkan ini? Iya, tetap harus dikeringkan. Kenapa? Agar ambingnya bisa istirahat. Ambing itu sepanjang tahun dia memproduksi susu. Ketika dia sudah bunting 7 bulan, si sapi ini harus diistirahatkan ambingnya agar ketika dia periode laktasi berikutnya, dia bisa memberikan hasil yang maksimal. Kalau ada kasus di mana 7 bulan tapi susunya masih banyak, ya kita harus memprogram sapi ini. Jadi nutrisi sapi 100 hari pertama harus kita perhatikan, 100 hari kedua harus kita perhatikan, 100 hari ketiga di mana sapi sudah mendekati kering 7 bulan, ya tidak boleh nutrisinya disamakan ketika sapi ini baru melahirkan. Kita yang harus memprogram sapi ini. Ketika dia waktunya kering, dia juga harus nutrisinya menyesuaikan sehingga produksi susunya juga tidak banyak. Jadi kalau nanti dikering kandangkan cuma 1 bulan, itu nanti efeknya ketika karena si ambingnya kurang istirahat, produksi berikutnya tidak akan optimal. Dalam tanda kutip sapinya capek. Next. Ya, ini yang kita sarankan, terutama untuk teman-teman di sapi perah, SOP kering kandang. Seperti yang saya sampaikan tadi, si sapi ini harus kita program. Jangan sampai ketika sapi itu sudah bunting 6,5 mendekati 7 bulan, terutama untuk sapi perah ya, itu pakannya sama dengan sapi yang baru melahirkan. Karena pasti produksinya akan banyak dan itu akan menjadi masalah. Jadi SOP kering kandang yang kita sarankan, yang pertama, kurangi energi pakan menjelang kering kandang. Jadi ketika dia sudah bunting 6,5, ya otomatis energi konsentrat itu kita kurangi. Kita gunakan konsentrat yang sesuai untuk periode ini. Kita jangan menggunakan konsentrat yang didesain untuk menghasilkan susu dalam jumlah banyak. Itu yang pertama. Caranya ketika kita mengurangi energi pakan, kita lakukan pengurangan konsentrat secara bertahap, digantikan dengan hijauan. Untuk sapi perah, pemerahannya normal, bisa pagi sama sore. Tapi kalau ternyata produksi susunya sudah tinggal sedikit, berarti bisa dilakukan pemerahan sekali saja. Lakukan pemerahan dan pemberian maksimal pada hari kelima. Saya lanjut dulu, nanti saya jelaskan prakteknya. Bersihkan ujung puting dengan kapas alkohol, masukkan obat kering kandang, celupkan puting dengan iodin yang ada gliserinnya. Iodinnya harus ada pelembabnya, karena iodin itu sangat iritatif, yang ketika kita gunakan untuk celup puting, itu bisa menyebabkan iritasi pada si putingnya sapi. Yang kemudian kita berikan suplemen yang namanya liver booster. Kita berikan vitamin A, D, E, dan
anti parasit di situ. Jadi secara praktek ini saya jelaskan. Jadi apabila kita pengen kering kandang itu pada hari Jumat. Jadi mulai hari pertama, hari Senin, berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari sebelum kita kering, konsentratnya sudah kita kurangi. Sebelumnya sudah bertahap berkurang, 5 hari sebelum kita kering, konsentratnya kita nolkan dan hijauan kita masukkan. Kalau memang produksi susunya masih ada, ya kita perah. Kalau masih banyak, kita perah pagi dan sore. Tapi kalau tinggal sedikit, kita perah cukup sekali saja. Kemudian pada hari Jumat, ketika kita melakukan pemerahan yang terakhir, perah tuntas sapi ini, ambingnya sapi ini, kemudian masing-masing puting kita pakai kapas yang ada alkoholnya, kita sterilkan lubang puting ini. Kenapa kita sterilkan? Karena di situ banyak bakteri. Jadi kita harus bisa menjamin ketika kita kering kandang, bakterinya bisa berkurang dengan banyak. Salah satunya dengan membersihkan ujung puting dengan kapas alkohol yang ada alkoholnya. Kemudian masukkan obat kering kandang di situ untuk membunuh semua bakteri yang ada di sana untuk mencegah agar tidak terjadi mastitis. Kemudian yang terakhir lakukan celup puting dengan menggunakan iodin yang ada gliserinnya. Kalau saya lebih prefer menggunakan celup puting bukan dengan spray karena dengan celup puting 10-15 detik lubang putingnya juga akan terlindungi dengan iodin itu. Kemudian kita berikan suplemen liver booster. Kita tahu bahwa semua kegiatan itu banyak dilakukan oleh organ yang namanya hati. Makanya kita harus memberikan suplemen liver booster di sana. Yang selanjutnya kita berikan vitamin A, D, E, nanti akan ada penjelasan di situ, dan anti parasit yang aman untuk sapi bunting. Itu SOP kering kandang yang kita sarankan. Next. Nah, kenapa ketika kering kandang itu penting kita jaga? Karena banyak teman-teman peternak, terutama saya lagi ucapkan sekali lagi teman-teman di sapi perah, ketika kering kandang, sapinya tidak mengeluarkan susu, akhirnya pemberian nutrisinya mengikuti dalam tanda kutip, maksudnya nutrisinya kurang diperhatikan karena dia tidak menghasilkan susu. Padahal ini periode penting, periode yang sangat penting bagi si sapi ini. Sama ketika kita, ibu-ibu kita, ketika istri kita ketika hamil, periode terakhir itu sangat penting. Demikian juga sama dengan sapi. Kita harus menjaga agar selama kering kandang ini BCS sapinya konstan. Kalau BCS-nya itu terlalu rendah, BCS itu body condition score, itu terlalu rendah ya kita tingkatkan. Tapi kalau terlalu tinggi, ya kita harus turunkan. Karena nanti akan saya sebutkan kenapa permasalahan yang muncul ketika BCS-nya terlalu tinggi. Ini penting untuk menjaga kondisi atau BCS pada induk karena induk yang BCS-nya terjaga, ketika dia sudah melahirkan nanti, dia lebih cepat birahi kembali. Jadi ada penelitian yang menyebutkan itu. Jadi ketika BCS-nya itu konstan, sapinya bagus kondisinya, dia melahirkannya sesuai dengan SOP yang nanti akan kami sampaikan. Secara penelitian ternyata dia lebih cepat birahi lagi. Lanjut. Nah, penting juga menjaga BCS agar bagus karena induk yang BCS-nya terjaga itu kolesterolnya bagus. Kalau kolesterolnya bagus, otomatis pedetnya juga akan bagus. Nanti akan sedikit kita bahas tentang kolesterol ini. Ini juga penelitian. Kita tidak asal ngomong, tapi ada penelitian yang menyebutkan itu bahwa sapi yang kering buntingnya, BCS-nya terjaga, itu kolesterolnya bagus. Next. Kenapa? Tadi saya sampaikan, ketika BCS sapi itu ketika dia kering bunting itu terlalu rendah, kita harus tingkatkan dengan pemberian nutrisi yang bagus. Tapi ketika BCS-nya itu terlalu gemuk, itu juga nggak bagus. Kita harus menurunkan BCS itu. Kenapa? Ini pada waktu kita melaksanakan kurban, kita bisa melihat hati sapi yang kita korbankan ini. Kalau yang atas itu adalah hati atau liver sapi ini yang normal. Kondisinya merah, cerah, sedangkan yang di bawah itu
hati yang mengalami penyakit yang namanya fatty liver. Nah, fatty liver ini membuat tubuh gagal memobilisasi energi. Ini bahaya ini. Nah, lebih jelas lagi pada slide berikutnya, ini salah satu kejadian di salah satu farm yang pernah kami temui. Jadi ada sapinya kering bunting, dia sangat gemuk, tiba-tiba dia ambruk, tidak bisa ditolong, kemudian dilakukan otopsi, ternyata ketika kita bedah hatinya, banyak akumulasi lemak di sana. Jadi sapinya mengalami penyakit yang namanya fatty liver. Ketika kita lihat sapinya gemuk, dia ambruk, kemudian kita otopsi, kita bedah semua organnya karena kita ingin melihat penyakit apa sih yang ada di sapi ini. Ternyata ketika kita membongkar hatinya itu ada timbunan lemak seperti ini, seperti yang tertera di slide ini. Nah, fungsinya hati itu banyak, tapi minimal kita harus tahu tiga hal fungsi utama dari liver. Yang pertama adalah detoksifikasi atau menetralisir racun. Yang kedua adalah metabolisme energi. Dan yang ketiga adalah metabolisme kalsium. Fungsinya detoksifikasi ini apa? Jadi ketika banyak radikal bebas, banyak racun-racun yang masuk ke dalam tubuh hati, ke tubuh sapi, fungsinya hati untuk mengeluarkan racun itu atau menetralisir racun itu. Kalau sampai fungsi hati ini terganggu, maka sapinya akan gampang sakit. Yang kedua, fungsi yang kedua, metabolisme energi. Sapi kalau energinya tercukupi, dia akan melakukan aktivitas secara normal. Dia akan bisa makan dengan normal, dia akan bisa menghasilkan susu dengan normal dan sebagainya untuk hidupnya dia secara normal. Tapi ketika dia energinya terganggu karena fatty liver ini, karena semua hal yang diproses sama hati ini agak terganggu berjalan dengan lambat, maka energinya akan lambat. Itu yang akan menyebabkan sapinya ambruk. Yang ketiga adalah metabolisme kalsium. Seperti kita tahu bahwa kalsium diproduksi oleh tulang panjangnya sapi. Kalau ini sampai terganggu, otomatis sapinya akan ambruk. Oleh karena itu, harus dijaga liver ini dengan menggunakan liver booster. Apa itu liver booster? Liver booster itu adalah jamu-jamuan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di manusia itu ada ginkgo biloba yang isinya temulawak, jamu-jamuan, temulawak, kunir, jahe dan sebagainya. Itu adalah salah satu herba, salah satu herb, salah satu jamu-jamuan untuk membantu agar fungsi liver atau hati ini bisa berjalan dengan sempurna. Nah, ini ilmunya agak bulat memang, agak teknis sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalsium diproduksi oleh tulang panjangnya sapi. Kalsium ini akan bisa dipakai oleh tubuhnya sapi kalau ada magnesium. Magnesium akan optimal kalau ada vitamin D. Vitamin D akan optimal kalau ada vitamin A. Dan semuanya dikerjakan di organ yang namanya hati atau liver. Makanya kita harus benar-benar menjaga fungsi dari liver ini. Yang menjadi permasalahan lagi, yang pertama, kalsium memang bisa diproduksi oleh tulang panjangnya sapi. Tapi magnesium ini yang tidak bisa diproduksi oleh sapi. Harus ada asupan magnesium yang kita berikan kepada sapi ketika sapi ini menjelang melahirkan. Kenapa? Biar kalsiumnya bisa dipakai. Memang sedikit agak membingungkan ketika sapi itu butuh kalsium untuk berdiri, tapi yang diberikan kok magnesium. Jadi nanti akan ada penjelasan, akan ada SOP transisi yang akan kita sampaikan. Nanti akan saya jelaskan gimana kok yang kita kasih kita kasih magnesium, bukan kalsiumnya. Jadi ilmunya jelimet seperti itu, intinya kalsium, butuh magnesium, butuh vitamin A, D, butuh vitamin A dan vitamin D, dan dilaksanakan di organ yang namanya hati atau liver. Next. Ini adalah situasi sebelum
melahirkan. Kita tadi bahas ketika sapinya udah kering bunting, kita punya SOP di situ. Kemudian kita rawat agar BCN-nya sapi ini bagus. Jadi untuk periode berikutnya kita sebut sebagai periode transisi. Periode transisi itu 2-3 minggu sebelum melahirkan. Sebelum kita bahas SOP-nya, kita lihat dulu situasi sebelum melahirkan. Bisa dilihat di grafik ini, yang berwarna hijau adalah feed intake-nya. Jadi 2-3 minggu sebelum melahirkan, si sapi mulai kehilangan nafsu makannya. Sampai pada hari ke-0 sapi ini melahirkan, nafsu makannya sedikit meningkat. Itu nafsu makannya. Tapi kita lihat grafik yang warnanya biru. Mulai 21 hari sebelum melahirkan, kebutuhannya itu tetap konstan. Ketika sapi ini melahirkan, kebutuhannya langsung naik drastis. Kebutuhannya naik drastis, tapi intake makanannya naiknya pelan-pelan. Ada kekurangan energi di sini, kekurangan nutrisi di situ. Itu yang disebut sebagai negatif energi balance yang ada di grafik yang warna merah. Sapinya 21 hari sebelum melahirkan dia nafsu makannya mulai turun, tapi kebutuhannya tetap. Ketika dia melahirkan, kebutuhannya sangat tinggi, tapi nafsu makannya naiknya perlahan-lahan. Ada kekurangan energi di situ yang kita sebut sebagai negatif energi balance. Ya, situasinya sebelum melahirkan, sapinya nafsu makannya turun, kebutuhannya tetap, terjadi kolostrogenesis. Kolostrogenesis itu proses pembentukan kolostrum. Kolostrum itu susu yang berwarna kuning, yang kaya akan berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh si sapi. Yang kemudian juga mempersiapkan diri proses laktogenesis untuk memproduksi susu. Kemudian di situ juga terjadi proses calf positioning. Itu adalah proses di mana si pedet ini mencari jalan untuk keluar. Nah, 2-3 minggu sebelum melahirkan, kita harus punya SOP. Biar hal-hal di atas itu tidak terjadi. Biar pedet itu ketika dia mau lahir, prosesnya berjalan dengan lancar. Termasuk yang ke-6, mobilisasi kalsium mulai digunakan di situ. Makanya, tadi saya sebutkan, 2-3 minggu sebelum melahirkan, sapi itu butuh kalsium. Tapi kita nggak boleh kasih kalsium di situ. Yang boleh kita kasihkan adalah magnesium. Kenapa? Ketika sapi itu 2-3 minggu melahirkan, kita kasih kalsium secara instan di situ, si sapi terbiasa menggunakan kalsium secara instan yang kita kasihkan ini. Padahal si sapi ini harus memproses kalsium dari tulang panjangnya dia. Jadi suatu saat kalau intake kalsiumnya itu yang biasa kita kasih ini berkurang, si sapi lupa kalau menggunakan kalsium itu harus memproses dari tulang panjangnya. Efeknya apa? Sapinya akan ambruk. Nah, makanya yang bisa kita lakukan adalah SOP transisi ini. Ini 6 hal ini harus kita proteksi agar nanti si sapinya proses kelahirannya juga berjalan dengan lancar. Next. Nah, setelah kita tahu yang terjadi ketika 2-3 minggu sebelum melahirkan, maka kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan di situ. Kita menyebutnya sebagai periode transisi, harus ada SOP di situ. Yang pertama yang harus kita lakukan agar si sapinya nanti ketika proses melahirkannya berjalan dengan lancar, yang pertama, air minumnya harus ad libitum. Ad libitum itu tersedia setiap saat. Sapi itu minumnya setiap saat harus tersedia, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai minumnya dijatah kalau memungkinkan. Yang kedua, tidak terjadi heat stress. Apa itu heat stress? Stres karena panas. Di daerah-daerah yang panas, heat stress itu bisa memicu asidosis. Ketika itu memicu asidosis, efeknya luar biasa. Nanti akan dijelaskan ke pertemuan periode berikutnya. Kemudian tadi saya jelaskan ke bagan yang agak bulat tadi.
butuh vitamin A dan vitamin E. Maka sebelum periode transisi, pada periode transisi kita beri vitamin ADE. Kemudian kita kasih suplemen yang namanya liver booster untuk membantu agar si hati ini bisa bekerja, bisa berfungsi secara normal. Liver booster seperti apa? Tadi saya sampaikan, jamu-jamuan dan sebagainya nanti bisa dikasihkan. Kemudian kita kasih magnesium 30 gram per hari, itu yang saya sampaikan tadi. Magnesium kita kasihkan ke sapi 2-3 minggu sebelum melahirkan agar kalsium yang ada di tubuh sapi bisa diproses. Kita tidak boleh memberikan kalsiumnya, tapi kita bisa memberikan magnesiumnya. Magnesium ada di mana? Ada beberapa produk yang bisa dipakai, tapi kalau di lapangan magnesium banyak pada leguminosa. Leguminosa itu di rambanan. Magnesium juga banyak terdapat pada rumput yang tua. Rumput yang tua. Terus magnesium juga terdapat banyak pada pisang. Tapi harus diingat untuk rumput yang tua, ketika dia dipupuk pakai pupuk kimia terlalu banyak, meskipun dia rumput yang tua, magnesiumnya akan rendah. Karena pada dasarnya pupuk kimia itu menekan kandungan magnesium yang ada di hijauan. Terus yang selanjutnya, SOP selanjutnya adalah naikkan level energi pakan, khusus untuk sapi perah yang induk. Ketika dia dulu melahirkan sebelumnya konsentratnya mungkin dikasih 6 kilo, jadi pada periode transisi ini konsentratnya maksimal 50%, sekitar 3 kilo. Seperti itu. Next. Nah, ini SOP selanjutnya. Usahakan lahir secara normal. Tadi kita sudah tahu SOP tentang kering kandang, kemudian kita sudah tahu SOP transisi, itu semua kita persiapkan agar lahirnya si sapi ini, pedet ini berjalan dengan normal. Lahir yang normal itu seperti apa? Coba kita cek video berikut ini. Nah, ini mohon maaf saya cepatkan. Ini di salah satu peternakan yang dibina oleh Dairy Pro. Ini videonya akan saya cepatkan. Dilihat proses melahirkannya yang normal, dilihat mulutnya pedet. Nah, keluar dengan sendirinya. Karena kita sudah mempersiapkan periode kering kandangnya sudah benar, periode SOP periode transisi sudah kita laksanakan, maka biarkan si sapi melahirkan secara normal. Nah, secara normal itu seperti apa? Tanpa campur tangan dari petugas atau dari orang. Jadi biarkan sapinya lahir secara normal, karena itu nanti akan meminimalisir terjadinya infeksi. Karena kalau nanti terjadi infeksi, repot nanti. Kita butuh berbagai macam obat untuk menyembuhkan si sapi agar proses inseminasi buatannya juga berjalan dengan normal. Harus kita pahami ketika sapi itu melahirkan, ada refleks lahir di situ. Yang pertama adalah induknya. Induknya membuka serviks itu juga refleks. Melonggarkan otot pelvis juga refleks, merejan juga refleks, melepaskan plasenta juga refleks. Jadi banyak kejadian ketika sapi itu sudah kita persiapkan periode transisinya dengan benar, ketika dia melahirkan baru keluar kakinya, teman-teman peternak, mohon maaf, teman-teman petugas ini tiba-tiba langsung ini ditarik. Serviks itu kita tahu itu kecil ketika dia tidak bunting. Kita melakukan inseminasi buatan lewat serviks ini. Ketika si inseminasi buatan ini berhasil dan bunting, dan sapi sudah bunting 9 bulan, si serviks ini harus membuka selebar pedetnya. Jadi ketika kakinya baru keluar sedikit seperti ini, kemudian ditarik dengan paksa, si serviks ini yang membukanya baru segini, ketika ditarik secara paksa dia akan sobek. Nah, ketika dia sobek ini nanti bisa menyebabkan infeksi.
Nah, ketika efeknya infeksi seperti apa, nanti periode berikutnya akan dijelaskan oleh expert yang lainnya. Jadi semua itu refleks. Biarkan si sapi melahirkan secara normal. Termasuk ketika sapi itu melepaskan plasenta. Ari-ari kalau orang Jawa menyebutkan. Dia akan, kalau kita sudah mempersiapkan semua, maka plasenta itu akan keluar dengan sendirinya. Nggak perlu ditarik, nggak perlu diani, karena itu juga akan menyebabkan permasalahan baru bagi sapi yang ari-ari atau plasentanya tidak keluar. Yang ketiga, refleks lahir berikutnya adalah pedet. Pedet itu refleksnya muntah. Tadi bisa dilihat di video sebelumnya, di bawahnya, di lantai, di sekitar mulutnya si pedet itu kan banyak cairan. Karena dia harus muntah. Kenapa harus muntah si pedet ini? Nah, ketika dia di alam kandungan dari si induk, pedet ini bernafas, pedet itu makan melalui plasentanya induk. Di dalam rongga mulutnya, rongga hidungnya banyak cairan. Ketika dia sudah lahir, dia harus bernafas sendiri. Pedetnya akan berusaha untuk bernafas. Sebelum dia bernafas, dia akan mengeluarkan cairannya itu tadi. Cairannya harus keluar sebanyak mungkin. Karena kalau cairannya tidak keluar sebanyak mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering menemui ketika pedet umur 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tiba-tiba dia batuk. Itu bisa terjadi karena cairan yang ada di saluran pernafasannya tidak keluar secara sempurna. Dan ini semua bisa terjadi, refleks pedet muntah ini bisa maksimal kalau si sapinya, si induknya melahirkan secara normal. Kalau dibantu, baru keluar sedikit dibantu, si pedet ini refleks muntahnya akan hilang. Sebagian dari cairan amnion, cairan ketuban itu tidak akan keluar. Yang pada akhirnya akan ditelan sama si pedet, akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan bagi si pedet. Jadi kita biarkan si sapi ini melahirkan secara normal, kemudian pedetnya bisa muntah secara maksimal, insya Allah akan sehat semua. Next. Nah, setelah pedet ini lahir secara normal, kita sedikit membahas masalah pedet sekarang. SOP yang harus kita lakukan, yang pertama untuk pedet ini, maksimal 2 jam, dia harus minum kolostrum, minimal 2 liter. Terus yang kedua, ketika usianya itu 6-8 jam, dilakukan tali pusar. Yang ketiga, kita kasih vitamin C 2000 mg sebelum dia usia 24 jam. Fungsinya kolostrum ini secepat mungkin, karena nanti akan saya jelaskan pentingnya kolostrum ini. Nilai nutrisinya semakin tinggi ketika dia peran pertama. Jadi minimal 2 jam setelah dia melahirkan, dia harus minum 2 liter. Yang kedua, 6-8 jam dilakukan tali pusar. Bisa dengan menggunakan jepit pusarnya bayi itu bisa menggunakan tali, kemudian kita semprot pakai iodin yang sudah kita encerkan pagi sore sampai lepas. Kenapa harus kita tali pusarnya ini? Karena entry point penyakit pada pedet itu ada 2. Lewat susu yang masuk ke dalam tubuhnya pedet sama lewat pusarnya bayi. Pusarnya si pedet ini tadi. Jadi ketika kita tidak melakukan desinfeksi di situ, kita tidak melakukan tali pusar di situ, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat pedet yang usia 2-3 bulan tiba-tiba ada lututnya yang bengkak, ada pipinya di sini yang bengkak, itu karena ada infeksi yang masuk, infeksi bakteri yang masuk ketika tali pusarnya belum pupa, istilahnya orang Jawa, atau belum lepas, atau tidak dilakukan desinfeksi dengan menggunakan iodin. Nah, kenapa harus kita kasihkan vitamin C 2000 mg sebelum 24 jam? Ini untuk mencegah terjadinya diare pada pedet. Bisa diberikan sebelum dia usia 24 jam. Ada berbagai macam produk
di lapangan yang bisa kita cek. Kita gerus produk ini, kemudian kita minumkan ke pedet, sekali minum saja, tapi harus minimal ada selang 1 jam dari ketika si pedet ini minum susu. Jadi 3 hal ini bisa dilakukan ke pedet agar nanti si pedet ini akan tumbuh menjadi pedet yang bagus. Next. Nah, kolostrum sangat penting karena imunoglobulin pedet baru dihasilkan pada usia 3 minggu secara mandiri. Jadi umur 0 sampai 3 minggu, imun pedet ini tergantung pada kolostrum yang masuk pada si pedet. Jadi kita harus memastikan agar kolostrumnya itu bisa maksimal, kolostrumnya bisa bagus. Kan itu tadi, si pedet itu rentan pada usia 0 sampai 3 minggu. Gampang masuk penyakit di situ. Yang bisa mengatasi siapa? Ya kolostrum itu sendiri. Jadi ketika kolostrumnya bisa masuk, kolostrumnya kualitasnya bagus, maka pedet akan bisa mengatasi dirinya sendiri sampai dia usia sekitar 3 minggu dan imun maternalnya, imun dari pedetnya akan mulai tumbuh. Next. Nah, ini ilmu tentang kolostrum yang mungkin bisa diterapkan nanti. Kolostrum itu akan bagus, akan dikeluarkan secara maksimal dan bagus oleh si sapi kalau periode transisi dilakukan. Nah, kita bisa menghitung kolostrum dikatakan bagus kalau nilai Brix-nya di atas 22. Ada alat namanya kolostrometer yang bisa untuk mengukur itu. Nah, nilai Brix di atas 22 itu biasanya didapat pada perahan pertama, kedua, atau ketiga. Perahan kedua dan ketiga masih sudah turun, tapi biasanya di atas 22 kalau SOP periode transisi juga dilakukan. Bisa kolostrum ini bisa kita berikan dari induknya langsung atau dari kolostrum yang kita simpan. Nah, ini ada foto alat yang digunakan untuk mengukur kolostrum. Ini salah satu peternak yang kita bina, yang dibina oleh dari Pro. Jadi alatnya yang berwarna susu kolostrumnya yang berwarna putih itu ada kayak kaca gitu, kita bersihkan, kita teteskan kolostrum di situ, dan ternyata nilainya adalah 30, sekian. Ya, itu kualitasnya bagus. Kami selalu menyarankan agar kolostrum yang kualitasnya bagus ini kita simpan. Nah, kolostrumnya kita simpan. Gimana kalau kolostrumnya itu cuma 5 liter? Yang 2 liter langsung diberikan, yang 3 liter bisa disimpan di dalam plastik. Kalau ditaruh di lemari es, yang bagian bawah itu bisa tahan sampai 4-6 jam. Tapi kalau ditaruh di freezer, dia sampai membeku, asalkan tidak mencair lagi, dia bisa tahan sampai 1 tahun lebih. Jadi kalau sekali perasan pertama itu keluar 5 liter, yang 2 liter dikasihkan langsung ke pedet, yang 3 liter disimpan, kemudian di kulkas yang bawah aja nyimpennya, kemudian ini bisa kita berikan ketika minum yang kedua atau sore harinya. Kita angetin si kolostrum itu menggunakan wadah yang kita panaskan gitu, kemudian kolostrum yang kita bungkus ini kita towing di situ, kita cairkan di situ, kemudian kalau sudah mencair, busanya kita buang, kita kasih minum lagi ke pedet. Lah induknya gimana? Induknya tetap diperah sampai tuntas. Kemudian disimpan per 1 liter, per 2 liter, kemudian kita tandai untuk minum berikutnya, besoknya. Kenapa? Karena peran 1, 2, 3, nilai kolostrumnya sangat bagus. Jadi kita eman-eman ketika kita peran pertama ada 5 liter, kemudian 2 liter kita kasihkan ke pedet, yang 3 liter biasanya kalau teman-teman peternakan di Jawa Timur itu dijadikan tahu susu, eman-eman. Enak memang, cuma itu haknya pedet. Karena peran pertama itu nilai breaknya pasti tinggi. Apalagi kalau dilakukan SOP transisi. Kayak ini kita buktikan ketika dia perahan pertama aja nilai breaknya 30,2. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa.
bisa membantu daya tahan tubuh si pedetnya selama minimal 3 minggu pertama ini, di mana si pedet imunnya belum muncul. Next. Nah, belum, belum mas, sebelumnya mas. Nah, setelah lepas kolostrum, kita harus tahu bahwa selama 2 bulan pertama, lambung pedet yang berfungsi itu hanya lambung keempat. Rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang berfungsi adalah hanya abomasum ini. 2 bulan pertama. Abomasum ini hanya bisa mencerna susu, konsentrat pedet, calf starter, hay, serta air minum yang tersedia setiap saat. Jadi sebelum dia usia 2 bulan, jangan dikasih rumput segar. Kalau hay masih diperbolehkan, tapi kalau rumput segar jangan. Karena itu nanti ketika sebelum 2 bulan dikasih rumput segar, akan terjadi penyakit yang namanya pot belly. Pot belly itu gimana? Bapak Ibu bisa lihat di lapangan nanti ketika ada pedet yang perutnya membesar, umur 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan tiba-tiba, kok perutnya besar, dalam orang Jawa itu nyebutnya gembling, itu namanya pot belly. Itu biasanya terjadi karena sebelum 2 bulan dia sudah dikasih rumput segar. Seperti itu. Next. Sudah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena materi hari ini kita batasi periode kelahiran, kemudian transisi, melahirkannya secara normal, kemudian kita melakukan pedetnya gimana bisa bagus. Seperti yang disampaikan oleh Pak dari Kepala Dinas tadi, perwakilan dari Bapak Kepala Dinas, Pak. Tadi, mohon maaf. Ini adalah runtutan yang harus kita lakukan, termasuk materi berikutnya, agar proses inseminasinya bisa berjalan dengan sempurna, agar si induknya sehat, tidak ada permasalahan reproduksi, sehingga proses inseminasinya bisa berjalan dengan normal, IB-nya bisa sekali atau 2 kali, tidak berkali-kali. Karena kalau IB-nya berkali-kali ya kita akan rugi di situ. Jadi runtutannya agar inseminasinya itu bisa optimal, sekali 2 kali inseminasi bisa berjalan dengan baik dan benar, maka kita mulai dari ketika sapi ini kering bunting. Kemudian kita lakukan SOP kering bunting dengan benar, kita lakukan SOP transisi dengan benar, kemudian kita melakukan proses kelahiran dengan benar, sapinya sehat, proses birahinya normal, tidak ada infeksi, sapinya birahi, tidak ada infeksi, diinseminasi insya Allah akan jadi. Jadi bukan ketika kita melakukan IB kemudian kita semua sapi birahi kita langsung melakukan inseminasi, tidak seperti itu, tapi kita persiapkan agar proses inseminasi ini sempurna, tidak ada infeksi di situ. Mulainya dari mana? Mulai dari dia kering kandang, kemudian kita lakukan periode transisi, kemudian melahirkannya secara normal, kemudian ada materi-materi yang akan dilanjutkan periode sesi berikutnya. Jadi ketika sapi ini birahi, dia sudah siap. Nggak perlu butuh lebih dari 2 kali. Mungkin 1 kali jadi, 2 kali jadi, maksimal 3 kali jadi. Karena sampai dengan saat ini, IB lebih dari 10 kali pun masih terjadi. Kita bisa menghitung berapa kerugiannya ketika sapi itu harus di IB 10 kali. Dari susunya pasti dia turun, dari biaya inseminasinya juga banyak, dari segi petugasnya juga seperti itu, akan banyak istilahnya komplain dari teman-teman peternak karena kok di IB berkali-kali tidak jadi. Jadi ini adalah materi pertama dari runtutan mempersiapkan agar proses inseminasi ini bisa berjalan dengan sempurna.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan lakukan sesi tanya jawab. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Sugeng, terima kasih. Materinya luar biasa. Ini banyak dari teman-teman peternak itu japri ke kami, peternak di Magetan atau di Selingkar Lawu itu banyak yang japri ke kami. Baru ini dapat materi sedetail ini gitu. Jadi sempat terpesona. Ini ada juga ini apa namanya yang petugas inseminasi buatan kami yang di wilayah Sapi Perah itu ada Mas Enggiarto itu sampai terpesona itu dengan lihat materinya ini. Monggo kami beri kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan resen, silahkan resen. Ada beberapa pertanyaan. Ini kaitannya memang yang paling ramai ini kaitannya dengan reproduksi, ya. Saya mulai dari yang pertama dari nanti mohon langsung dijawab satu-satu aja gitu dok, enggak apa-apa gitu. Nanti biar tidak ke singsal ini. Yang dari Pak Irfan dari Serang, Pak Irfan Serang. Kalau kelahiran dibantu dan ditai agar cairan di dalamnya keluar maksimal bagaimana caranya? Jadi kalau kejadian di lapangan memang pedetnya memang harus ditarik, bagaimana mengeluarkan cairan yang ada di pedet, dok? Oke, terima kasih Bapak. Kalau memang terpaksa harus ditarik, jangan sampai mengeluarkan cairannya itu, mohon maaf, ini ilmu zaman dulunya itu sapinya disungsang Bapak Ibu sekalian. Tapi kondisi saat ini itu sangat bahaya. Karena apa? Di dalam rongga tubuhnya si sapi atau pedet itu ada yang namanya diafragma. Diafragma itu memisahkan organ-organ yang di depan di depan sama di belakang. Organ di depan itu ada jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Organ yang di belakang itu ada organ-organ besar, organ-organ pencernaan dan sebagainya yang gede-gede. Jadi kalau disungsang, organ-organ yang besar ini akan nekan paru-paru, dikhawatirkan si pedetnya tambah mati. Nah, jadi kalau saran saya ketika terpaksa ditarik dan pedetnya itu tidak maksimal keluar cairannya, silakan dirogoh saya kalau menurut saja, agak di kepalanya ditundukkan gitu, ditunduk dikit, kemudian dilakukan istilahnya dibikin dia muntah. Tangan kita bisa kita masukkan ke mulutnya si pedet, jadi pedet akan mengeluarkan cairan sebanyak mungkin. Seperti itu Bapak. Matur nuwun, dokter, ini karena pertanyaannya banyak banget. Ini lanjut ke Mas Farid Wahyu, Mas Farid Wahyu dulu, karena resen ya. Monggo Mas Farid. Monggo. Izin, apakah suara saya terdengar? Bisa, silakan Mas Farid Wahyu. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator dan Pak Dokter Sugeng. Saya Farid Bayu Pak dari Lampung. Salam kenal Mas. Ya, materinya menarik dan cukup detail Pak. Jadi memang yang disampaikan tadi, kejadian di lapangan itu sapi ambruk juga beberapa kali ada kejadiannya Pak. Dan seringnya didiagnosa itu penyakitnya katanya sih hipokalsemia. Kalau saya bilang itu kekurangan kalsium. Ya. Dan tadi sempat dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa salah satu fungsi hati itu adalah metabolisme kalsium. Mungkin saya sedikit terlewat tadi. Mungkin penjelasan sederhananya seperti apa? Karena kalau saya tahunya sih Pak, itu kan peran hormon paratiroid, hormon tirokalsitonin, sama vitamin D. Nah, kemudian ini ada dari hati, mungkin saya tadi mungkin butuh penjelasan lebih detail. Sama pertanyaan kedua mungkin, tadi kan SOP berarti preventif ya Pak. Kalau seandainya itu sudah terjadi, itu kuratifnya seperti apa ya Pak? Mungkin itu Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum Kuratif yang warahmatullahi untuk apa? wabarakatuh. Untuk apa, Mas? Yang hipokalsemia, Bapak. Hipokalsemia. Oke, Oke. siap. Oke. Terima Terima kasih, kasih Pak. Mas Farid. Saya jawab Oke. pertanyaan yang pertama ya. Oke. Karena ini webinarnya umum Mas Farid ya, jadi saya ngomongnya umum ya. Tidak sedetail yang ditanyakan, diinformasikan sama Mas Farid. Benar. Semua itu prosesnya ada hormon dan sebagainya. Cuma ada yang namanya siklus Krebs yang dilakukan oleh organ yang namanya hati, itu salah satunya juga untuk menghasilkan metabolisme kalsium juga. Jadi apa namanya, salah satu fungsinya hati banyak, cuma salah satunya yang saya sebut ada 3 fungsi ini. Salah satunya adalah untuk metabolisme kalsium yang maksimal. Metabolisme kalsium kalau maksimal itu bisa kalau hatinya sehat. Intinya di situ dulu, hatinya kita bikin sehat, jadi semua proses-proses ini bisa berjalan dengan optimal. Jadi seperti itu, kita nggak bahas secara detail Mas, nanti panjang nanti. Terus yang kedua, kita ngomong preventif untuk hipokalsemia atau sapi ambruk. Ini sedikit menyimpang tentang materi, tapi ada hubungannya karena sapi ambruk itu untuk penyakit metabolisme itu disebabkan oleh 5 macam hal. Yang pertama adalah kekurangan kalsium dengan ciri-ciri sapinya tersendiri. Yang kedua adalah kekurangan magnesium dengan ciri-cirinya sendiri. Yang ketiga adalah asidosis dengan ciri-cirinya sendiri. Yang keempat adalah ketosis dengan ciri-cirinya sendiri. Yang kelima adalah fatty liver yang tadi saya jelaskan. Jadi ketika ada sapi ambruk, kita harus benar-benar mendiagnosa penyakitnya ini apa? Karena setiap kali saya ke lapangan nangani sapi ambruk, ketemu sama teman-teman, mereka selalu ngomong kurang kalsium. Jadi kalau kita langsung ada sapi ambruk, kemudian kita tangani, langsung kita kasih kalsium ke sapi ini, kalau kita ngomong penyakit metabolis, tingkat kesembuhannya cuma 20%. Karena kalsium adalah 1/5 dari penyebab penyakit metabolis sapi ini ambruk. Jadi benar-benar dilihat apakah dia benar-benar hipokalsemia, hipomagnesemia, ketosis, asidosis, atau fatty liver. Kalau memang dia hipokalsemia atau hipomagnesemia, pencegahannya periode transisi dilakukan. Sebenarnya 5 penyakit metabolisme ini banyak terjadi di sapi perah, itu bisa dicegah dengan melakukan periode transisi yang tadi saya sampaikan. Salah satu contoh hipokalsemia. Hipokalsemia itu sapinya ambruk karena kekurangan kalsium, biasa terjadi sedikit sebelum sapi ini lahir, tapi lebih banyak setelah melahirkan sampai dia 7 hari. Dengan salah satu ciri-cirinya cuping hidungnya kering, katanya berbentuk huruf S, suhunya subtermal. Kemudian kalau kita melakukan pengecekan darah, kadar kalsium darahnya di bawah sangat rendah. Nah itu baru kita bisa memberikan terapi hipo untuk kalsemia. Kita bisa memberikan kalsium masuk ke situ. Tapi kita harus pasti dulu, dia benarkah hipokalsemia, benarkah hipomagnesemia, atau penyakit metabolis yang lain. Nah, kita tidak bahas itu, tapi yang penting adalah pencegahannya. Pencegahannya seperti apa? Kering kandang benar, periode transisi dilakukan, melahirkannya benar. Nah, itu nanti insya Allah bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang tadi ditanyakan sama Mas Farid. Seperti itu. Terima kasih. Izin Pak, untuk kuratifnya tadi apa ya Pak? Untuk kuratif. Apa penyembuhannya? Iya. Tergantung dari penyakitnya. Kalau memang dia hipokalsemia, kasih kalsium, kasih vitamin A, D, E, kemudian kalsium itu di reseptor sarafnya itu butuh natrium. Nah, natrium itu apa? Garam. Jadi kalau dia benar-benar hipokalsemia, berarti terapi yang harus dilakukan adalah pemberian kalsium, pemberian vitamin A, D, E, pemberian garam. Seperti itu kalau dia hipokalsemia. Tapi sekali lagi, yang bisa melakukan adalah petugas atau dokter hewan yang ber-SIPP. Seperti itu. Ada lagi Mas Farid? Terima kasih Pak. Oke. Baik dok, ini karena pertanyaan banyak banget.
Lanjut pertanyaan berikutnya ini, tadi disampaikan tentang penggunaan iodin dicampur dengan pelembab. Pelembabnya itu biasanya pakai apa dan campurannya apa, Dok? Itu? Oke, saran saya cari aja produk di lapangan iodin yang ada gliserinnya atau iodin yang ada mikrofilmnya. Jangan bikin sendiri. Nanti kalau bikin sendiri komposisinya agak benar, kita udah berikan sesuai dengan komposisinya, tapi hasilnya tidak sesuai, nanti juga akan nggak ada maksimal. Nanti bisa browsing di internet atau lihat di YouTube atau kontak sama teman-teman di Dairy Pro. Nanti ada iodin yang ada gliserinnya. Bisa pakai yang ada makrofilmnya, mikrofilmnya, ada yang pakai gliserin. Tapi kalau saya lebih suka pakai gliserin. Seperti itu, Bapak. Oke. Lanjut, ini banyak banget ini Oke. dari Medan. Bagaimana kalau peternak pengen menjadikan Dairy Pro sebagai konsultan? Silakan kontak Amin. Konsultan kami banyak, Bapak, di seluruh Indonesia ada, di Sanggata ada, di Jawa Barat ada, Insya Allah Jawa Tengah. Saat ini saya kebetulan juga presentasi di salah satu KUD di Jawa Timur, tepatnya di KUTT Sukamakmur Grati, karena kami akan ada proyek besar juga di sini. Silakan kontak admin, nanti kita akan bisa berdiskusi lebih banyak. Oh baik, okay. Ada kejadian lagi kalau semuanya induknya tidak keluar kolostrum, bagaimana cara membuat kolostrum atau memberikan kolostrum untuk peditnya, Pak? Yeah. Kalau sampai tidak keluar kolostrum ini eman-eman. Tapi kalau mau buat sendiri silakan nanti pakai gula, pakai telur, kemudian ditambah sedikit soda kue, nanti bisa dipakai. Tapi saya tidak. Tapi apa yang digunakan ini tidak bisa menggantikan kolostrum. Kalau secara energi itu bisa, tapi secara antibodinya yang tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang bisa, ya harus pakai kolostrum. Bisa ke sapi tetangganya yang baru melahirkan, bisa ketika sapi ini bapak-bapak ini melahirkan, kolostrumnya banyak bisa disimpan. Tapi kalau memang tidak bisa, campuran-campuran dari telur, gula, bisa browsing seperti itu pakai apa, banyak di internet, silakan dipakai. Tapi yang jelas itu hanya bisa mengganti energinya saja. Tapi tidak bisa memberikan antibodi kepada si pedet. Seperti itu. Baik Bapak, ini ditampilkan ini dari Pak Romi Medan ini. Kenapa kelahiran IB di sapi perah banyak yang jantan itu? Jadi ada teori Bapak, ada teori ketika sapi itu birahinya di IB lambat, itu terjadi jantan. Monggo dicek proses IB-nya, apakah di akhir ketika sapi ini birahi. Atau si sapi ini di IB pakai straw sexing yang jantan. Karena straw sexing kan yang ada yang ke betina, ada yang ke jantan. Dicek seperti itu. Tapi ilmunya gini Bapak, ketika sapi ini birahi, biasanya normal selama 24 jam gitu ya, kita nggak tahu sel telur ini dikeluarkan kapan. Ketika sapi betina ini birahi, kan dia akan ovulasi mengeluarkan sel telur. Kita nggak tahu dia keluarnya kapan. Ketika dia sudah diovulasikan, sel telur itu hidupnya cuma 8 jam. Yang bisa kita lakukan karena ilmunya straw, semen itu ketika diinseminasikan masuk ke dalam cervix kemudian didisposi di sana, si semen itu atau straw ini bisa hidup sampai 24 jam. Jadi saran saya ketika sapi ini birahi, sesegera mungkin dilakukan inseminasi. Itu nanti materi berikutnya akan dijelaskan. Tapi kalau memang banyak terjadi jantan, silakan dicek apakah proses inseminasinya terjadi di akhir periode birahi. Seperti itu Bapak. Oke, siap. Nanti monggo Pak Romi nanti saya dianu. Apa benar efek PMK itu sapi susah bunting dan kalau bunting itu banyak yang keguguran, Dok? Sapi yang terkena PMK sebelum kita ngomong program reproduksi, dia harus recovery dulu Bapak. Karena ketika kena PMK kemarin kan banyak organ yang terkena. Bisa ke jantungnya, bisa ke
di saluran pernafasannya. Biarkan sapinya dulu recovery, kemudian kita baru ngomong program reproduksi. Terus kalau bunting banyak keguguran, ini harus cek lebih lanjut lagi. Apakah karena memang sapinya belum recovery dari PMK atau faktor yang lain? Memang banyak kejadian seperti itu. Cuma yang bisa kita sarankan, yang bisa kita lakukan adalah biarkan sapinya mengalami proses recovery dulu. Jangan langsung dipaksa dia birahi langsung di IB. Tapi biarkan sapinya pulih dulu, kemudian kita baru ngomong program reproduksi. Gitu, Pak. Dok, ini lanjut satu lagi dari Pak Romi ini kaitan dengan mastitis. Kalau sudah terkena mastitis, bagaimana cara mengatasi ininya itu? Oke. Mastitis itu 80% karena disebabkan oleh bakteri. Otomatis harus ada antibiotik yang masuk ke sana. Antibiotik yang masuk ke dalam ambing. Kemudian kalau dia ada demamnya juga harus dikasihkan penurun demam. Kemudian lebih bagus lagi kalau kita bisa ngecek mastitisnya itu karena bakteri apa. Nanti kita bisa menentukan antibiotiknya apa. Antibiotik spesifiknya di sana seperti apa. Jadi yang sekali lagi saya tekankan yang bisa melakukan ini adalah dokter hewan atau paramedis yang ber-SPP. Kalau panjenengan paramedis atau dokter hewan yang ber-SPP silakan dilakukan sendiri, tapi kalau tidak silakan berkonsultasi dengan petugas terdekat. Tapi pada intinya mastitis kalau yang disebabkan oleh bakteri otomatis harus ada antibiotik di situ. Ketika dia demam harus ada penurun demam. Ketika dia nafsu makannya turun juga harus dikasih vitamin seperti itu. Yang paling penting lagi adalah mencegahnya. Karena mastitis yang 80% karena bakteri tadi itu berhubungan dengan hygiene, berhubungan dengan kebersihan. Kalau jenengan meresnya dengan manual, dilihat apakah ketika kita meres ini kita sudah steril, apakah kita menggunakan pelumas sebelum kita merakan menggunakan pelumas kalau kita manual, apakah pakai minyak, apakah pakai mentega, ataukah pakai yang lainnya. Nah, ini rutin diganti apa tidak? Kalau tidak rutin diganti, ini akan menyebabkan mastitis. Kalau panjenengan pakai mesin perah, lakukan CIP, clean in place, pembersihan mesin perah ini setiap kali digunakan. Karena itu hubungannya sama hygiene, hubungannya sama mastitis. Seperti itu, Bapak. Oke. Dok, sebentar ini kaitannya dengan tadi mastitis itu apakah benar kalau menggunakan mesin perah itu malah sering mastitis daripada di pemerahan dengan tangan, Dok? Nah, ini stigma yang harus kita luruskan Bapak Ibu sekalian. Mesin perah itu adalah teknologi tinggi. Ketika teknologi tinggi, maka kita harus belajar gimana handle mesin perahnya. Pertama, kalau kita pakai mesin perah harus tekanan dari vakumnya itu berapa PSI, kita harus tahu 40 sampai 42. Kemudian setelah kita melakukan pemerahan dengan mesin perah, kalau ini tidak kita lakukan CIP, ya otomatis akan menyebabkan mastitis. Makanya setiap kali peternak menggunakan mesin perah harus belajar dulu cara menggunakan mesin perah yang benar. Tekanannya benar, linernya benar, vakumnya benar, kebersihannya benar. Kalau itu tidak dilakukan ya otomatis mesin perah ini bisa menyebabkan mastitis. Itu Bapak. Oke, siap. Terus ini lanjut dari Pak Musa Bintang. Apa saja penyebab retensi plasenta, Dok? Terus, idealnya berapa lama plasenta itu lepas dari pedet itu setelah lahir? Retensi plasenta. Jadi secara normal sapi ini memang harus mengeluarkan plasentanya sendiri. Kalau SOP transisi dilakukan 2-3 jam atau setengah jam dia akan bisa keluar. Tapi kalau dia kekurangan energi, dia mengalami stres, dia kekurangan magnesium, proses pengeluarannya ini akan terhambat. Nah, itu yang menyebabkan penyakit yang namanya retensi plasenta ini. Nah, dan idealnya plasenta lepas itu berapa lama setelah pedet lahir? Maksimal 6 jam. Maksimal 6 jam. Ada literatur yang menyebabkan 12 jam, cuma kalau periode transisi itu dilakukan, insya Allah ada sapi-sapi yang segera setelah lahir keluar, ada yang 2-3 jam, ada yang 6 jam baru keluar. Lebih dari itu berarti ada masalah. Dan ada SOP sendiri bagi dokter hewan atau paramedis tentang proses retensi plasenta ini.
Kalau dulu kita geroh, kondisi saat ini tidak boleh kita lakukan eksplorasi seperti itu karena akan semakin menyebabkan sakit ke sapi seperti itu. Siap. Gitu nggih Pak Musa Bintang. Ini lanjut dari Pak Aprion Suranta Sembiring. Baik, terima kasih dok. Nggih. Ini lanjut dari Pak Aprion nggih. Bagaimana ciri-ciri sapi yang sudah DNB dan apa penyebab sapi DNB, Dok? Dan saya DNB ini apa Bapak ya? Pak Sembiring masih di Zoom, mungkin bisa diterangkan DNB ini. Nggih. Baik, kita lewati dulu. Nggih. Kalau semuanya ini dari Pak Abdurrauf dari Agam, Pak Abdurrauf dari Agam ya. Saya petugas di Sumbar pernah menemukan kasus fetus yang lahir sebelum periode prematur. Kira-kira penyebabnya kenapa ya, Dok? Siap. Prematur kita lihat. Kita kalau prematur itu di periode ketiga kebuntingan, Bapak harus aware terhadap masalah Brucella. Brucella abortus, silakan diambil sampel darah, kemudian dilakukan uji RBT ke lab terdekat. Kalau dia positif, silakan dilanjutkan uji berikutnya. Tapi penyakit-penyakit yang lain juga bisa menyebabkan dia abortus. PMK juga bisa menyebabkan abortus, LSD juga bisa menyebabkan abortus, mastitis pun kalau sudah sistemik juga bisa menyebabkan abortus. Cuma karena Brucella itu adalah penyakit strategis, monggo dilakukan pengambilan sampel darah, kemudian dilakukan uji RBT untuk di lab terdekat. Itu Bapak Abdurrauf. Ini lanjut dari Pak Sarbini. Untuk sapi yang beranak pertama kali, mungkin yang dimaksud ini sapi darah, ini tidak mengeluarkan ASI. Yang dimaksud ini tidak mengeluarkan kolostrum lah. Bagaimana cara merangsang biar kolostrum atau susunya keluar, Dok? Ya, yang bisa dilakukan adalah melakukan periode transisi, SOP transisi. Kami baik di sapi perah maupun di sapi potong, ketika teman-teman peternak itu melakukan periode transisi, seperti yang saya sampaikan tadi, water adlib, tidak stres, pemberian vitamin A, D, E, pemberian magnesium, pemberian energi yang ditingkatkan, insya Allah akan keluar kolostrumnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah seperti itu. Jadi kita pencegahannya saja. Nanti untuk masalah dia tidak bisa keluar ASI-nya itu nanti yang bisa kita upayakan ketika dia sudah melahirkan, ya kita berikan nutrisi yang cukup, yang bagus kepada sapi ini, kemudian pemberian kalsium magnesium juga kita lakukan. Nanti yang itu akan dijelaskan ketika nanti sesi kedua, sesi berikutnya minggu depan untuk masalah sapi kelahiran. Tapi yang bisa kita lakukan adalah SOP transisi kita lakukan agar nanti ketika dia melahirkan, kolostrumnya juga bisa keluar dengan maksimal. Ini materi bisa di-share ya. Ya nanti untuk SOP dan sebagainya bisa dikasihkan oleh tim dari Pro Bapak. Oh siap. Dok, ini lanjut dari temannya Pak Alfian dari NTT. Ini bertanya bagaimana cara menentukan kualitas kolostrum ketika tidak ada alat kolostrumnya. Ketika tidak ada alat kolostrum ini, yang jelas dari pengalaman saya, perahan 1, 2, 3 itu harus masuk ke dalam tubuh vedet, Bapak. Karena kita tahu pada perahan 1, 2, 3 itu nilai breaknya masih tinggi. Saya kemarin melakukan penelitian di salah satu KOD di Jawa Timur. Ada sapi-sapi yang kita lakukan periode transisi, ada sapi yang tidak dilakukan periode transisi. Sapi yang dilakukan periode transisi, kita ambil sampel perahan pertama, kedua, dan ketiga. Yang tidak transisi juga kita ambil perahan 1, 2, 3, kemudian kita ukur. Yang dilakukan periode transisi, seperti yang saya tampilkan di slide tadi, nilai breaknya 30. Perahan kedua, nilai breaknya kalau nggak salah di angka 23, nilai break yang perahan ketiga berarti besoknya nilainya sudah 20. Tapi yang tidak dilakukan periode transisi, nilai breaknya perahan pertama itu 22,3 kalau nggak salah. Perahan kedua tinggal 18, perahan ketiga jadi 16. Jadi pastikan saja ketika tidak ada alat, perahan pertama sebanyak mungkin dikasihkan ke pedet. Kalau memang lebih silakan disimpan. Kalau punya kulkas,
1 liter itu masukkan di kulkas bawah, itu bisa tahan 4 sampai 6 jam. Kalau diletakkan di atas sampai dia membeku, bisa tahan sampai 1 tahun. Ketika mau diberikan ke pedet, silakan ditowing. Mungkin butuh waktu setengah jam sampai 1 jam, tergantung dari penampangnya yang kolostrum beku ini seperti apa. Busanya dibuang, kasihkan ke pedet. Untuk perahan 1 kalau memang lebih dari yang dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Ya, siap, Dok. Ini dari Pak Eko Priyono bertanya kaitannya dengan pembelian kolostrum pertama itu berapa, untuk pedet berapa gitu, seberapa sebenarnya yang Oke. yang idealnya untuk pedet di hari Sama pertama itu? sebenarnya dengan berat badannya sapi. Pemberian pertama 10%, berarti sekitar 2 liter. Lebih banyak juga lebih bagus. Jadi perahan pertama kasih 2 liter, kalau lahirnya pagi, perahan pertama 2 liter, siang nanti dikasih 1 liter, sorenya dikasih 2 liter juga boleh, bagus. Lebih banyak juga lebih bagus. Karena semakin banyak imun yang masuk, antibodi yang masuk ke dalam tubuh si pedet. Oh gitu, ya, terima kasih. Ini dari Pak AR Hakim ini, terapi hipokalsemia yang paling efektif dan efisien itu pakai apa, Dok? Kita ini umum ya pesertanya ya, karena ada undang-undang tentang pengobatan itu harus dilakukan oleh dokter hewan atau para medis. Kalau Bapak AR Hakim ini petugas, silakan nanti kontak saya. Kalau tidak, nanti akan memberikan kebingungan. Jadi untuk terapi hipokalsemia yang efektif, kembali lagi saya sarankan untuk kontak sama dokter hewan terdekat. Tapi kalau Bapak AR Hakim ini adalah petugas, nanti silakan japri ke saya. Nanti bisa saya kasih nomor teleponnya. Karena penyuntikan, pengobatan itu hanya boleh dilakukan oleh para medis yang ber-SIPP atau dokter hewan yang ber-SIP. Mohon maaf, Pak, seperti itu. Karena ini Zoom-nya bersifat umum, Bapak. Oke, siap. Oke, betul Pak AR Hakim. Ini lanjut dari Bu Fitri bertanya, kalau beli pedet ini yang lagi ramai terakhir-terakhir ini, Dok, ini mungkin di Magetan juga, ini yang pedet yang jantan yang umur 2 minggu, karena tidak tahu apakah sudah terkolostrum atau belum, apa bisa berhasil budidayanya gitu? Resikonya terlalu besar, Bapak. Resikonya terlalu, karena kita tidak tahu pedet ini sudah minum kolostrum atau belum. Kalau pedet ini ketika beli itu minum kolostrum, ya kemungkinan budidayanya bisa, karena dia sudah bisa minum kolostrum, maksud saya sudah masuk kolostrum, karena sudah 2 minggu bisa diberi konsentrat yang khusus untuk pedet, bukan untuk konsentrat sapi laktasi, bukan untuk konsentrat sapi penggemukan, tapi konsentrat khusus untuk pedet. Namanya calf starter, di mana proteinnya harus setengah matang. Nah, itu kemungkinan juga bisa optimal. Seperti itu, Pak. Jadi kita kan nggak tahu ini si pedet ini minum kolostrum apa enggak. Tapi kalau dia ternyata minum kolostrum, ya insya Allah bisa. Kalau tidak, ya kemungkinan tidak akan bisa optimal. Oh gitu nih. Yang ramai di mana-mana ini pedet-pedet umur 1 minggu 2 minggu. Baik, ini dari Pak Hilal, penyebab pedet mati dalam kandungan, Dok. Itu biasanya ditemukan 1 bulan sebelum melahirkan itu sudah turun nafsu makan gitu. Lah itu kira-kira penyebabnya apa itu? Seperti pertanyaan abortus kemarin, ketika pedet mati di dalam kandungan itu bisa disebabkan oleh Brucella abortus, bisa disebabkan oleh jamur, bisa disebabkan juga oleh virus. Jadi kita harus melakukan penelitian, kita harus melakukan checking ke lapangan, kemudian kita tentukan penyebabnya ini seperti apa. Karena saya juga nemui ketika sapi kena PMK, pedetnya juga mati, tapi tidak bisa keluar karena ternyata pedetnya mengalami distopia. Dia lama di dalam tubuh pedetnya, di dalam tubuh induknya, akhirnya 1 atau 2 minggu, lupa saya, itu terpaksa dikeluarkan dan itu sudah bau, sudah gak karu-karuan baunya, ternyata ya itu tadi, dia di dalam tubuh induknya tidak bisa dikeluarkan. Nah, ketika dia di dalam tubuh induknya tidak bisa dikeluarkan, tidak ada infeksi, ada kemungkinan si sapi ini, si pedet ini mengalami mumifikasi. Tapi ketika ada infeksi, maka akan rusak, akan diabortuskan si pedet ini. Ketika dia banyak bakteri di dalam, dia akan dihancurkan di dalam tubuh induknya, jadi keluarnya dalam bentuk bubur namanya maserasi. Jadi kita harus
checking lapangan, penyebabnya apa? Kita nggak bisa menentukan ini karena apa? Karena penyebabnya berbagai macam hal. Itu, Pak. Siap Dok. Ini karena pertanyaan banyak banget ya. Bapak Ibu sekalian Nggih. yang bertanya silahkan menyimak karena ini saya agak cepat banget Kak, sama ini karena pertanyaan banyak banget. Ini bertanya dari Pak Hanian Yaman di Ternate. Nah, ini yang bagaimana cara ngatasi sapi delay pubertas? Delay pubertas. Nggih. Biasanya terjadi karena nutrisi. Semua hal di sapi itu hubungannya sama nutrisi. Dia mengalami delay pubertas karena mungkin saja nutrisi ketika dia masih pedet sampai kan dia darah itu kurang. Akhirnya dia menyebabkan delay pubertas. Atau ada istilahnya secara berat badan dia sudah cukup karena energinya kurang. Dia mengalami delay pubertas. Monggo dicek di lapangan untuk Pak Yaman di Ternate, posisinya si sapi-sapi di sana itu secara nutrisi tercukupi atau tidak. Kalau tidak tercukupi, kalau di sapi perah kita punya program, kalau di farm besar kayak salah satu perusahaan di Jawa Timur itu pedet umur 12-13 bulan untuk sapi perah berat badannya sudah hampir 300 kilo karena dipersiapkan untuk IB. Atau di beberapa peternakan middle farm umur 15 bulan itu beratnya sudah 250 kilo. Nah, di tempat panjenengan di sana itu proses nutrisinya seperti apa? Karena banyak juga pedet-pedet di Jawa Timur ini, di sapi perah ini, ketika dia usianya sudah hampir 2 tahun, tapi dia belum pernah dirait. Ternyata setelah kita cek memang secara nutrisi dia kekurangan. Akhirnya terjadi delay pubertas. Delay pubertas berarti kan terjadi karena masalah hormonal. Hormonnya nggak bisa maksimal karena dia kekurangan energi, dia kekurangan makanan, dia kekurangan nutrisi. Seperti itu, Pak. Itu nggih Pak. Bapak Hunian, ini lanjut ke Pak Dodi. Dok izin bertanya, kalau susu yang cocok untuk pedet yang induknya mati, Dok? Untuk yang pertama cari kolostrum, kalau enggak ada nanti cari susu yang untuk pedet. Coba kontak teman-teman di Dairy Pro karena insya Allah di sana juga ada untuk itu. Oh, oke, siap. Ini lanjut ke Pak Agus Rianto. Kenapa pedet yang sakit ada beberapa yang disuntik kok malah meninggal, malah mati, Dok? Kita juga tahu disuntik pakai apa. Kita juga nggak tahu si sepedet sakit ini seperti apa. Karena kan terapi itu pada dasarnya terapi itu yang pertama adalah terapi kausalis untuk menentukan penyebabnya. Yang kedua kita melakukan terapi suportif. Yang disuntikkan apa? Kita harus tahu itu. Nanti baru kita melakukan analisa. Kemungkinan yang terjadi adalah terjadi anafilaktik shock. Jadi bisa juga si pedetnya alergi terhadap obat itu yang menyebabkan pedetnya jadi mati. Jadi kita harus tahu dulu sapinya kenapa, kemudian obat yang diberikan apa. Seperti itu, Pak. Siap. Ini lanjut dari Mas Pandu ini bertanya, bagaimana kasus kalau plasenta tidak keluar, mencoba beli sapi betina bunting 7-8 bulan. Nah itu sarannya bagaimana, Dok? Kalau plasenta tidak keluar, saya sarankan sekali lagi panggil petugas yang terdekat. Tapi yang akan saya lakukan yang pertama, saya tidak akan melakukan eksplorasi untuk mengambil plasenta itu karena bagi saya adalah haram. Cukup saya potong saja, saya tarik sedikit, kemudian saya potong, kemudian saya beri obat sesuai dengan kebutuhan sapi dan tepat dosis. Harus diingat, obatnya harus tepat dosis. Kenapa saya tidak melakukan proses ngambil itu? Karena tiap kali saya ngelupas yang ada di dalam itu, saya membuat 100 pembuluh darah kecil baru di situ. Kalau yang saya kelupas itu ada 10-20, berarti kalikan aja. Berarti saya melakukan membuat pendarahan berapa ratus jumlahnya. Jadi kalau SOP kami kita potong, kemudian kita beri obat sesuai dengan kebutuhan, antibiotik tepat dosis, vitamin tepat dosis, analgesik antibiotiknya tepat dosis. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Ini lanjut dari Pak Alvin inilah. Ini bertanya terkait dengan tingkah laku ternak. Kalau biasanya kalau setelah melahirkan induk menjilat itu, kalau semuanya induknya ternyata tidak menjilat itu apa berpengaruh kepada anaknya? Ya, itu adalah natural behavior. Jadi tingkah laku normal bagi si sapi agar si induknya juga ketika menjilat itu terangsang untuk mengeluarkan
pedetnya. Tapi ada kalanya karena trauma, kalau di manusia kan baby blue syndrome itu, jadi si sapi ini sama pedetnya ogah-ogahan. Ada juga seperti itu. Kalau sudah seperti itu, otomatis kita sebagai owner harus ambil alih, kita rawat si pedetnya sebaik mungkin. Kalau Oke, siap. yang pasti Ini ada pengaruhnya, Pak, karena si pedet ini gitu. harus sama induknya untuk beberapa saat. Kalau tidak sama induknya ya otomatis kita harus berusaha menggantikan induknya itu tadi. Khawatirnya si induknya tidak mau menyusui atau tidak keluar susunya pada sapi perah karena dia merasa stres dan sebagainya. Makanya dia mengalami seperti itu, penyebabnya apa? Apakah karena stres? Ya kita harus kasih anti stres kepada si induk sapi ini. Oh, gini, siap-siap. Ini lanjut dari Mbak Eka Yulianti dari Singkawang ini bertanya kalau ada sapi mau melahirkan itu ternyata ambruk, setelah dicek ternyata posisi kepalanya itu agak terjepit. Nah, jadi kiat apa biar tidak terjadi kasus seperti itu? Apakah pengaruh dari pemberian pakan dan penanganannya, Dok? Oke. Ambruk seperti ini bisa dicegah dengan melakukan proses SOP transisi dengan benar. Salah satu contoh yang harus dilakukan ketika 2-3 minggu sebelum melahirkan, jangan sampai terjadi stres pada sapi. Karena 2-3 minggu sebelum melahirkan itu proses si pedet cari jalan keluar. Dia harus posisi seperti ini. Nah, ketika 2-3 minggu sebelum melahirkan si sapinya stres, pindah kandang, habis itu ditumbuk sama temennya, kemudian kurang makan atau sebagainya, menyebabkan proses calf positioning, si pedet mencari jalan keluar ini tidak sempurna. Bisa seperti ini, kakinya mundur 1 atau mundur 2. Lah itu kita mencegahnya, periode transisi itu benar-benar kita lakukan. Itu untuk mencegah agar induknya tidak ambruk, agar pedetnya bisa normal keluarnya. Lanjut ini dari Pak Sunaryo tadi sudah mengatasi mastitis tadi sudah. Ini lanjut lagi ke Pak Johan Setiawan. Pak Johan dari Lombok ini sebagai peternak sapi perah memberikan susu cair yang sudah kadaluarsa. Apakah ada pengaruhnya kepada pedet susu kadaluarsa itu, Dok? Susu kadaluarsa ini susunya si sapi ini sendiri atau yang bentuk bubuk itu, Pak, ya? Kalau susunya induknya sendiri tidak boleh, Pak, karena susu induknya sudah kalau kadaluarsa otomatis kandungan bakterinya akan meningkat dan dia akan menyebabkan diare pada pedet. Kalau susu bubuk yang expired itu, yang untuk manusia tapi ternyata expired diberikan ke pedet, bisa diberikan tapi nggak akan memberikan hasil yang maksimal. Karena kebutuhannya, karena susu bubuk yang expired itu didesain untuk anak, untuk bayi, nilai nutrisi kebutuhannya berbeda untuk pedet. Diberikan mau pedet, tapi tidak akan bisa tumbuh secara optimal karena ada produk tersendiri untuk susu untuk pedet seperti itu. Khusus termasuk susu cair, termasuk susu cair expired yang pasteurisasi itu dikasihkan ke pedet juga tidak bagus untuk pedet karena ketika dia sudah expired otomatis kandungan nutrisinya pasti berkurang dan dikhawatirkan juga akan banyak bakteri atau jamur yang muncul di situ yang mungkin akan menyebabkan masalah bagi si pedet. Kalau susu yang dipasteurisasi yang direbus terus pecah itu, Dok, itu langsung dikasihkan gitu? Mau diminum orang nggak jadi dikasihkan ke pedet itu? Tetap jangan, Bapak. Karena kalau sudah pecah itu kan berarti kan susu dites alkohol kemudian pecah atau dites LGDD kemudian pecah itu paling banyak disebabkan karena total plate count atau jumlah bakterinya yang tinggi. Meskipun dia sudah dipasteurisasi dikasihkan ke pedet, tapi kan susunya sudah rusak, Bapak. Nah, ketika susunya sudah rusak, ya kita pengen agar pedet-pedet ini menjadi sapi yang luar biasa, menjadi sapi yang sehat. Tapi kalau masih pedet, masih kecil saja nutrisinya sudah berkurang, ya mohon maaf, stunting nanti dia tidak akan bisa jadi indukan yang optimal. Seperti itu. Oke, siap. Ini lanjut dari Pak Bagja Abadi. Bagaimana cara menangani sapi yang rubuh setelah melahirkan?
Pertama, panggil dokter hewan terdekat atau paramedis terdekat. Kemudian kita tentukan ambruknya karena apa. Kalau hipokalsemia dikasih kalsium, hipomagnesemia dikasih magnesium, ketosis dikasih energi, asidosis dikasih anti stres, fatty liver harus dikasih energi sebanyak mungkin. Jadi tergantung penyebabnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sapi rubuh disebabkan oleh 5 macam penyakit metabolis, Bapak. Jadi kalau dia kekurangan kalsium dikasih energi juga nggak ngefek. Dia kekurangan energi dikasih kalsium juga nggak ngefek. Dia kekurangan magnesium dikasih kalsium nggak ngefek. Jadi kita harus benar-benar tahu dia ambruknya karena apa. Kalau ambruknya karena kalsium dikasih kalsium ya cocok. Kalau dia ketosis, ambruknya karena ketosis, kekurangan energi tapi dikasih kalsium, ya nggak cocok. Jadi kita harus tahu dulu case-nya apa, penyebabnya apa, baru kita ngomong ke terapinya. Seperti itu. Jadi, terapi global, Pak, ya, sapi ambruk. Saya tadi nyebutkan terapi ambruk, sapi ambruk disebabkan oleh penyakit metabolis itu ada 5. Tapi secara global, sapi ambruk itu disebabkan oleh 13 macam penyakit. Jadi kita harus benar-benar tahu sapi ini kena penyakit yang mana. Kalau tiap kali sapi ambruk itu kita suntik pakai kalsium, berarti tingkat keberhasilannya hanya 1/13. Kita sebagai petugas, kita sebagai dokter hewan, kita sebagai paramedis harus tahu ambruknya itu karena apa. Baru kita bisa melakukan terapi yang spesifik ke sana. Tapi kalau semua sapi ambruk kita suntik pakai kalsium, ya tingkat keberhasilannya 1/13, Pak. Seperti itu. Karena jujur, Pak, kita dokter hewan, Pak, kita bukan dukun, kita lihat jarak jauh gitu. Kita harus tahu, kita harus melakukan anamnesa, kita cek kondisinya sapi seperti apa, baru kita melakukan diagnosa. Oh, karena kalsium, berarti kalsium masuk. Karena magnesium, berarti magnesium masuk. Karena permasalahan asidosis, kita terapi asidosisnya seperti itu, Pak. Oh, okay, siap. Ini lanjut, sebenarnya ini terkait dengan IB, tapi bertanya enggak apa-apa ini terkaitan dengan IB. IB yang dilakukan sapi limosin di IB-kan ke sapi Bali itu apakah nanti berpengaruh ke kelahirannya, Dok? Sapi limosin ke sapi Bali. Sapi limosin itu gede, Pak. Sapi Bali kecil, otomatis bermasalah. Terus itu nanti akan merusak galur murni juga, Pak, ya. Dari pemerintah kan kepengennya kan sapi Bali ya kawin sama sapi Bali. Sapi limosin ya sama sapi limosin. Tapi kondisi di lapangan saat ini campur aduk. Nah, campur aduknya kalau sapi Bali diisi limosin ya monggo dioperasi sesar. Karena kemungkinan besar akan seperti itu. Siap, Dok. Ini satu lagi terakhir nih, apakah dari Bu Iva, apakah pelaksanaan SOP transisi tadi, apakah pelaksanaan SOP transisi dapat mencegah kelahiran pedek dengan posisi sungsang yang SOP tadi? Insya Allah seperti itu, Bu Iva. Jadi kita mempersiapkan si sapi ini melahirkan secara normal, mulai dari dia kering kandang, kemudian periode transisi dilakukan agar proses kelahirannya berjalan dengan normal, termasuk biar tidak sungsang. Itu untuk jangka pendeknya apa yang kita lakukan ini. Tapi jangka panjangnya sekali lagi kering kandang benar, SOP transisi benar, melahirkan benar, persiapan inseminasi biar tokcer. Tidak perlu 10 kali IB baru jadi. Bismillah 1-2 kali IB jadi. Seperti itu, Pak. Oke, Dr. Sugeng matur nuwun. Sama-sama, Bapak. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang tidak kami sampaikan, Dok. Ini ada mungkin yang tidak perlu dijawab juga dan tidak perlu kita sampaikan. Terima kasih, materinya luar biasa ini, banyak banget yang punya kontak kami di Magetan ini, banyak WA, banyak japri. Mintanya kalau semuanya webinar tuh langsung gini, bisa konsul langsung gitu. Bisa konsul langsung. Gitu. Jadi, Bapak, alhamdulillah.
Mungkin mungkin selama 15 webinar itu mungkin baru ini yang sangat interaktif tuh. Jadi pertanyaannya luar biasa. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih Semoga kolaborasinya. ilmunya bermanfaat nanti. Tim dari Pro, terima kasih kolaborasinya, dan selanjutnya kami tunggu kolaborasi selanjutnya juga, dan spesial Ramadan Bapak Ibu sekalian nanti ditunggu di hari Kamis yang akan datang, hari Kamis berikutnya, terus yang minggu terakhir nanti kita menyesuaikan jadwalnya juga, kami cocokkan jadwal ulang dengan dari Pro nanti. Matur nuwun Dr. Sugeng, matur nuwun sekali, dan terima kasih juga dari tim dari Dompet Duafa yang selalu mensupport kami, dan juga dari Oksigen 24 yang juga support acara ini. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan dengan adanya efisiensi pengurangan anggaran tidak akan berpengaruh kalau semuanya kita sama-sama berkolaborasi. Ternyata pihak-pihak dari banyak orang baik yang mendukung untuk kegiatan ini. Terima kasih untuk semuanya. Link Persensi ada di dalam room chat, silahkan diisi Bapak Ibu sekalian yang belum link Persensi. Nanti link materi juga akan di-share sama teman-teman juga, link materi juga, terus sertifikat bisa diunduh di link nanti jam 1 ya, mungkin Mas Panji. Terima kasih untuk semuanya. Persiapan pantunnya ini Mas Panji belum menyampaikan ke saya, jadi untuk penutup ini tidak ada pantun Bapak Ibu. Mohon maaf. Selamat bertemu Bapak Ibu sekalian se-Indonesia, selamat bertemu nanti di hari Kamis yang akan datang dengan materi spesial Ramadan dengan Dairy Pro dan Dompet Duafa dan Oksigen 24. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak materinya, terima kasih Pak. Pak, Saya dokumentasi dari Lampung, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Di chat saya kasih nomor WA saya, telepon saya. Kalau ada yang kurang puas, monggo silakan. Terima Waduh, kasih. mantap, Salam dikasih sehat nomornya semua. langsung. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sugeng waktunya. Sama Pak. Alhamdulillah. Ampun Pak Wawan, matur suwun. Bapak Ibu sekalian, matur suwun rawuhipun. Iya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini ada permintaan dari panitia. Bagi Bapak Ibu yang belum keluar, mohon dibuka kameranya. Kita untuk foto dulu, foto buat kenang-kenangan. Silakan Bapak Ibu sekalian, ini masih 200-an ini. Nanti akan kami share juga nanti di pertemuan yang akan datang. Nanti foto terbaik dapat door prize ini katanya dari panitia ini. Foto terbaik. Silakan Bapak Ibu sekalian di slide 1. Baik, 1, 2. Di slide 2. Baik Bapak Ibu sekalian. 1, 2, slide 3. Silahkan berpose dengan yang baik, nanti pose terbaik akan diberi door prize, akan dikirim se-Indonesia nanti Bapak.